Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wafa Amrul Jamil, NPM 2075562 dari kelas akuntansi perpajakan 3B. Akan menjelaskan tentang konsep dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan oleh dosen pengampu Bapak Rusmianto MSI. Yang pertama, yakni pengertian kerangka dasar. Kerangka dasar konseptual atau conceptual framework adalah himpunan dari berbagai konsep terkait satu dengan yang lain yang mendefinisikan hakikat, tujuan, dan materi umum laporan keuangan untuk pengguna. Slide selanjutnya yakni tujuan kerangka dasar. Kerangka dasar ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi yang pertama adalah Komite Penyusun Standar Akuntansi Keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. Lalu yang kedua yakni penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Lalu yang ketiga adalah auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan yang keempat yakni para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informal yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Slide selanjutnya yakni pengertian GAAP. GAAP adalah kombinasi dari standar otoritatif atau ditetapkan oleh Dewan Kebijakan dan cara yang umum diterima untuk merekam dan melaporkan informasi akuntansi. Slide selanjutnya adalah tujuan laporan keuangan. Tujuannya adalah menyediakan informasi tentang informasi mengenai laporan keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar bagi pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Slide selanjutnya adalah unsur laporan keuangan. Yang pertama adalah aktiva atau aset, yaitu sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Lalu yang kedua yakni ada kewajiban atau liabilities, yakni hutang perusahaan masa kini timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Lalu yang ketiga yakni aktiva bersih, hak residual atas aktiva entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Lalu yang selanjutnya yakni penghasilan atau income, yakni kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk yang pertama pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban. Lalu yang mengakibatkan kenaikan aktiva bersih yang tidak berasal dari kontribusi penyumbang. Yang selanjutnya yakni beban atau expenses, penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk yang pertama arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan aktiva bersih. Slide selanjutnya adalah pengakuan unsur laporan keuangan. Yang pertama pengakuan recognition, yakni proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur dan kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Lalu yang selanjutnya yakni kriteria pengakuan unsur. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan yang pertama mengalir dari dalam perusahaan atau mengalir ke dalam perusahaan dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Lalu yang selanjutnya yakni aktiva diakui dalam neraca jika yang pertama besar kemungkinan manfaat ekonomi dari aktiva tersebut di masa depan diperoleh perusahaan dan aktiva tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Lalu selanjutnya yakni kewajiban diakui dalam neraca jika
besar kemungkinan akan dilakukan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban obligation sekarang, dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Lalu yang selanjutnya yakni penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika yang pertama, kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Lalu selanjutnya yakni beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Slide selanjutnya yakni pengukuran unsur laporan keuangan. Terdapat 4 dasar pengukuran unsur laporan keuangan. Yang pertama adalah biaya historis. Di dalamnya terdapat aktiva dinilai sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Lalu di dalamnya terdapat juga kewajiban dinilai sebesar jumlah yang diterima sebagai penukaran wajib atau obligation atau jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal. Lalu selanjutnya terdapat biaya kini atau current cost. Di dalamnya terdapat aktiva dinilai sebesar jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar jika aktiva yang sama atau setara aktiva diperoleh pada saat sekarang. Lalu selanjutnya terdapat kewajiban dinilai sebesar jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada saat sekarang. Lalu terdapat juga nilai realisasi atau penyelesaian. Aktiva dinilai sebesar jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal. Lalu kewajiban dinilai sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Lalu terdapat juga nilai sekarang atau present value, yakni aktiva dinilai sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Kewajiban dinilai sebesar arus kas keluar di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.